Rame Podcast bersama Sentra Medica Hospital Minahasa Utara. Dalam podcast ini kita akan membahas berbagai topik terkait dengan kesehatan dan juga informasi yang menarik seputar Sentra Medica Hospital Minahasa Utara. Halo healthy people, apa kabar? Kembali lagi Rame Podcast bersama Christian. Tentunya hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita dan yang paling cantik di Sentra Medica. Ada Ibu Rumondang Simbolon, Sarjana Ekonomi. Selamat sore Ibu, apa kabar? Halo, selamat sore Tia. Oke, mungkin biar lebih santai, lebih rileks panggil Kak Mondang. Karena memang Kak Mondang juga sering dipanggil Kak Mondang di lingkungan Sentra Medica Hospital Minahasa Utara. Nah Kak Mondang apa kabar hari ini? Luar biasa, harus semangat ya. Ya betul sekali, harus semangat walaupun sekarang sudah sore. Tetap memang harus tetap semangat. Oke. Jadi Kak Mondang ini adalah kepala bagian SDM atau kalau di perusahaan-perusahaan lain biasanya sering disebut HR Manager. Betul sekali. Ya, dan hari ini kita akan membahas salah satu topik yang sering terjadi. Jadi sebelumnya kita sedikit cerita Kak, kita punya pengalaman. Iya. Karena kan sebelumnya ada di pelayanan, seringkali orang-orang di pelayanan ketika melihat orang yang bekerja di rumah sakit, biasanya mereka menarik kesimpulan bahwa orang itu adalah perawat atau orang yang lulus dari sekolah kesehatan. Oke. Kemudian dari luar juga seringkali orang berpikir bahwa bekerja di rumah sakit itu hanya orang-orang yang tadi, yang spesifik ke lulusan-lulusan kesehatan. Nah, apakah betul bekerja di rumah sakit itu cuman untuk orang yang lulusan kesehatan saja atau memang membuka kesempatan untuk orang-orang dengan lulusan yang non kesehatan? Oke, luar biasa sekali pertanyaannya ya. Terima kasih. Nah, seperti saya sarjana ekonomi, berarti bukan lulusan dari tenaga kesehatan ya. Betulnya. Nah, ini juga supaya teman-teman juga tahu sih, di rumah sakit itu bukan hanya lulusan kesehatan. Seperti saya juga sarjana ekonomi, ada juga yang lulusan sarjana akuntansi, manajemen, bahkan administrasi juga ada seperti itu. Jadi bermacam-macam sih. Tapi 75%-nya itu ya lebih dominan itu kesehatan di rumah sakit kita. Ya betul sekali karena saya juga di Sentra Medica bukan lulusan kesehatan karena saya ada lulusan sarjana ilmu komunikasi. Dan ya ini informasi yang baru dan juga penting buat healthy people semua. Ternyata di rumah sakit ini gak cuma yang lulusan kesehatan saja, tetapi memang sebagian besar adalah lulusan kesehatan. Iya. Oke, yang kedua pertanyaannya Kak. Kira-kira di Sentra Medica sendiri ada enggak peluang karir atau kesempatan untuk mengembangkan keahlian? Ada tentunya Kakak Tian. Seperti saya misalnya nih, saya masuk ke Sentra Medica Hospital itu masuknya levelnya staff baru berapa tahun kemudian dipromosikan jadi kepala bagian SDM. Jadi untuk promosi di Sentra Medica ini ada untuk peluang karir ya, dan juga untuk pengembangan pelatihan. Kalau di Sentra Medica ini kita memberikan wadah yang mana jika perawat kita belum memiliki kompetensi di bidangnya itu, kita memberikan pelatihan langsung dilatih di luar daerah yang memang contoh tidak ada di Minahasa Utara atau di Manado seperti itu. Oke, baik sekali. Ya, ini juga tentunya yang saya rasakan ya Kak. Memang memulai karir dari staff di Sentra Medica, kemudian dipromosikan juga sebagai kepala unit. Dan ya teman-teman gak usah ragu untuk bekerja di Sentra Medica, untuk join dengan Sentra Medica. Karena itu tadi, kesempatan untuk karirnya ada, kemudian untuk mengembangkan keahlian juga ada. Baik Kak, untuk pertanyaan selanjutnya. Menurut Kak Mondang, salah satu keunggulan dari SDM yang ada di Sentra Medica apa Kak? Keunggulan yang ada di Sentra Medica untuk SDM-nya itu usianya usia produktif ya Kakak. Iya, usia produktif. Jadi kita gampang bersosialisasi karena masih muda-muda semua ya. Betul sekali. Dan karena mungkin usia muda itu kreativitasnya sangat tinggi Kakak Tian. Jadi menurut saya itu keunggulan salah satu keunggulan ya Kak. Ya, SDM kita. Tapi bukan berarti juga karena usianya kebanyakan muda atau tidak terlalu jauh, kemudian kita tidak bergaul dengan yang lebih tua. Tidak juga, karena buktinya ya kita bergaul dengan siapa saja ya Kak di sini. Iya, betul sekali Kakak. Selanjutnya, kira-kira sekarang jumlah karyawan di Sentra ada berapa sih Kak Mondang? Nah, kalau di kita itu untuk total karyawan kita itu
Total karyawan kita itu 570-an Kakak Tian. Wah, Itu banyak belum sekali termasuk ya. nih sama dokter. Jadi untuk totalnya sampai ke tenaga servis ya, cleaning service atau Oke. security kita bisa sampai 700 karyawan. Wah, banyak Iya, sekali banyak ya banget Kak. ya. Padahal Sentra Medica baru mau jalan 3 tahun ya Kak, tapi Iya. karyawannya sudah sampai 700. Luar biasa sekali. Ya betul sekali Kak, luar biasa. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu oleh healthy people di Apa nih? balik kamera. Iya. Kira-kira sekarang lagi buka lowongan apa aja nih Kak? Lowongan ya, Iya. lowongan pekerjaan nih. Kalau ya saya nggak mau bilang semuanya di sini ya. Teman-teman Oke. bisa follow Instagram kita Ya Sentra betul Medica Hospital sekali. Minahasa Utara. Ya, jangan lupa di follow Yap. @Sentra Medica Hospital Minut. Oke, dan juga teman-teman cuma berapa nih? Cuma 25% aja ya Kakak Oke, ya. bisa. Iya, saya dari Sentra Medica membuka lowongan nih untuk perawat. Oke, saat ini sedang membuka untuk perawat ya Kak. Ya, perawat juga dan juga nih Ya untuk kalau non kesehatan apakah? non kesehatan ya. Oke, baik. Untuk non kesehatan itu kita ada membuka tenaga kasir. Oke, jadi sekarang lagi buka kasir ya Kak? Kasir ya. Untuk lagi background buka. pendidikannya Kak kira-kira? Background pendidikan kasir itu sarjana, minimal D3 ya, D3 Oke. sarjana. Terus abis itu juga fresh graduate dipersilahkan Oke, melamar. jadi fresh graduate tidak usah khawatir Iya. karena kami juga menerima untuk lulusan-lulusan yang masih baru. Betul. Iya, tapi harus ada ijazah, Oke, transkrip baik. nilai dan juga nih yang sering dilupakan oleh teman-teman di luar sana itu sertifikat vaksin. Oke, meskipun pandemi sudah berakhir, tetapi tetap sertifikat vaksin itu menjadi salah satu dokumen pendukung yang harus dilampirkan pada saat melamar pekerjaan di Sentra Iya, betul Medica. sekali, Kak. Iya, karena memang sebagian besar di Sentra Medica juga sudah vaksin ya Kak. Iya, sudah. Oke, baik. Nah, kalau tadi kan kita sudah tanya-tanya seputar lowongan kerja. Iya. Nah, untuk tenaga-tenaga kesehatan kira-kira apa saja sih Kak dokumen-dokumen yang perlu dilampirkan? Ini khusus kita bicara untuk tenaga kesehatan kan kalau Tian yang sudah bekerja di rumah sakit sudah tahu kira-kira gambarannya seperti apa. Tetapi kan di luaran sana ada yang belum tahu khususnya Iya. untuk fresh graduate yang belum memiliki pengalaman kerja. Mereka membutuhkan informasi kira-kira dokumen apa saja yang perlu mereka lengkapi pada saat melamar di Sentra Medica Hospital Minahasa Utara. Oke, terima kasih. Kalau untuk dokumennya sih yang pertama itu harus ada surat lamaran ya, CV, terus habis itu transkrip nilai. Nah, kalau mereka nih di tenaga kesehatan harus ada STR-nya, surat tanda registrasi. Terus habis itu fotokopi KTP, domisili, kartu keluarga, seperti itu sih Kakak. Kalau dia fresh graduate, kalau tidak, kalau dia udah berpengalaman nih, boleh untuk surat pengalaman dari perusahaan atau rumah sakit sebelumnya, seperti itu. Baik, ternyata untuk yang fresh grade yang perlu dicatat bahwa harus ada STR atau surat tanda registrasi. Ya, dan jangan lupa juga Kakak harus ada sertifikat untuk menambah nilai nih dalam pas wawancara. Oke, baik. Ternyata sertifikat juga penting ya Kak untuk menambah atau nilai tambah pada saat melamar pekerjaan. Oke, baik Kak. Ini pertanyaan terakhir. Apa nih? Kan tadi sebanyak nih Kak ada jelaskan ternyata yang lulusan non kesehatan juga bisa join bekerja di Sentra Medica. Kemudian tadi SDM-nya yang sebagian besar adalah generasi milenial, sehingga proses komunikasi dan interaksinya juga lebih mudah. Nah, kira-kira pada saat melamar nanti di Sentra Medica, kira-kira ada tips atau trik yang perlu dipersiapkan nih akan untuk melamar? Betul sekali. Oke. Kalau saya sih untuk tipsnya ya Kakak Tian, ketika kamu melamar di perusahaan tertentu atau contoh di Sentra Medica Hospital Minahasa Utara. Yang pertama Kakak Tian pahami perusahaan atau rumah sakit yang kamu lamar dan posisinya juga. Jangan nanti ketika pas diwawancara nih, kamu melamar posisi apa? Terus yang ada saat ini apa Bu? Waduh. Apa dang Bu begitu? Kalau orang Manado bilang apa dang Bu? Jadi usahakan kamu tahu posisi yang kamu lamar itu apa. Gitu. Terus yang kedua nih, tepat waktu. Oke. Tepat waktu ketika kamu dipanggil untuk diwawancara, kalau boleh datang 10 menit atau 15 menit nih. 15 menit dari waktu yang diundang. Baik. Yang ketiga, usahakan gerakan dan bahasa tubuh yang sopan. Ada nih, baik. kalau Contoh Kak, contoh contohnya. nih,
kalau saya gerakan ya pas ya silakan duduk. Wah. Gimana nih respon Kakak Tian kalau seperti itu ketika kamu pewawancara terus kamu lihat orang yang seperti Ya pasti moodnya langsung nggak ini sih Kak, maksudnya nggak ada respect ya kan? Iya nggak ada respect kan. Oke, Terus habis baik. itu juga usahakan ketika datang buka pintu itu ucapkan salam, selamat pagi, Iya, selamat siang. kadang itu hal sepele tapi jarang dilakukan Iya, Kak Mundang. iya. Oke, ada lagi Kak? Kalau belum dipersilahkan duduk, jangan duduk nih. Iya betul sekali, Iya. karena kan istilahnya kita bertamu ke tempat orang, Iya. bukan untuk dihormati tetapi lebih mengetahui apa sih manner-manner dasar yang Iya. perlu diperhatikan. Hal-hal kecil tapi berdampak untuk kelolosan kamu nih, seperti itu. Iya betul. Iya. Lanjut lagi nih, ceritakan tentang diri Anda. Jadi ceritakan tentang diri Anda yang berkaitan dengan pendidikan. Kalau kamu fresh graduate itu pendidikan ya, tapi kalau kamu sudah memiliki pengalaman nih, kamu ya harus kan ceritakan pengalaman pekerjaan sebelumnya. Itu menjadi nilai plus ya, referensi lah. Terus abis itu juga usahakan juga gestur tubuh kamu itu tidak membuat si pewawancara risih melihatnya. Oke baik. Iya, jadi jangan sama kayak mohon maaf nih cacing kepanasan. Iya Begitu, betul. iya. Karena gugup kadang kayak harus gerak berlebih ya Kak buat biar nggak gugup tapi malah mengganggu pandangan dari si pewawancara. Oke, dan yang lebih penting lagi nih bersikap tenang dan santai. Usahakan jangan terlalu kaku sekali ya. Jangan kaku sekali. Jadi pernah itu Kakak Tiana, saya mau wawancarai orang nih. Iya. Dia sampai Oke gemeteran ya Kak. gemeteran yang membuat kayak astaga udah pucat, udah Oke, keringetan yang sama kayak iya. ini perlu mau Betul, dibawa ke IGD kali ya gitu. Yang kayak mau dia pas ngomongnya mohon maaf Bu Sudah panik attack ya iya, Kak, panik serangan attack duluan. panik Iya. ya. Padahal betul. ya istilahnya ya wawancara ya nggak apa-apa sih, Iya, santai aja sebenarnya ya. wawancara ya santai kan. Jadi usahakan si pelamar itu jangan gugup, santai saja ketika diwawancara. Oke baik. Iya. Jadi memang mungkin perlu juga latihan ya di rumah Kak Mondang Iya. sebelum interview karena sangat penting bagaimana kita tetap menjaga attitude tadi yang sudah disampaikan juga, betul terus sekali. performance kita ketika pada saat di interview itu juga sangat penting. Dan tadi kalau memang ternyata kita sering gugup ketika berhadapan dengan seseorang atau dalam kondisi yang tidak biasa, itu lebih baik sering dilatih di rumah ya Kak Mondang. Kalau saya sih pengalamannya ya, Iya, gimana nih, Kak? di wawancara nih, saya diwawancara kan biasa nih HRD-nya atau SDM-nya hubungi jauh-jauh hari kan. Iya, betul. Jadi kita prepare yang mana kalau saya ya pengalaman saya berkaca karena saya orangnya gugupan. Wow. Gugupan di depan Iya, Tian betul, aja betul, saya betul. masih gugup nih. Oke, Ya gugup. baik, Jadi baik. istilahnya kita kalau kita gugup kita harus pede aja, percaya diri yang mana kita harus hilangkan gugup kita itu dengan ya berkaca sambil menunjukkan ya ekspresinya kita. Perkenalkan nama saya ini seperti itu. Jadi untuk memperkenalkan diri sendiri itu seperti apa? Berlatih di kaca. Oke baik. Oke Kak Mondang, terima kasih banyak sudah berbincang-bincang hangat, sudah hadir juga di Rame Podcast hari ini. Dan karena memang waktu kita terbatas ya Kak, kita nanti akan berbincang-bincang lagi di topik-topik selanjutnya terkait dengan SDM yang ada di Sentra Medika Hospital Minahasa Utara. Dan kalau begitu terima kasih Kak Mondang, selamat sore dan Terima kasih Kakak Tian. sampai berjumpa lagi Healthy People di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.